Halo, selamat datang di channel Om Bonbon. Terima kasih sudah mampir. Di video kali ini saya mau menunjukkan cara menambahkan satu buah VPC atau virtual PC ke dalam project GNS3. Lalu kita connect virtual PC tersebut ke internet melalui router Mikrotik yang sudah kita tambahkan di video sebelumnya. Langsung saja kita pilih library and device, lalu kita pilih VPC, kita drag VPC ini ke dalam project GNS3 kita. Seperti biasa, pada saat menambahkan device ke dalam project GNS3, GNS3 akan menanyakan apakah device tersebut mau dijalankan di server lokal komputer kita sendiri atau di server GNS3 yang berbentuk GNS3 VM. Saya pilih di sini GNS3 VM, lalu saya klik OK. Kita bisa lihat di sini satu buah virtual PC dengan nama PC1 sudah ditambahkan ke dalam project GNS3 kita. Untuk menghubungkan PC1 ini ke router Mikrotik, kita bisa klik menu Add a Link, kursor berubah menjadi tanda plus. Kita klik di PC1, kita bisa lihat di sini PC1 hanya memiliki satu port Ethernet yang diberi nama Ethernet 0, maka kita pilih port Ethernet 0 tersebut, lalu kita klik lagi ke router Mikrotik. Kita bisa lihat di sini satu-satunya port yang tersisa di router Mikrotik yang belum dipakai adalah Ether 2. Lalu kita klik Ether 2. Sekarang virtual PC PC1 sudah terhubung dengan Mikrotik di Ether 2. Oke, kita bisa lihat di sini kotak berwarna merah ini artinya device tersebut belum on atau linknya down. Sekarang kita power on router Mikrotik dengan cara klik kanan lalu pilih menu Start. Oke, router Mikrotik sudah running. Kemudian kita power on juga virtual PC dengan cara klik kanan lalu klik menu Start. Virtual PC sekarang sudah running. Sekarang kita cek status di virtual PC, maksudnya status networknya. Apakah dia sudah terhubung dengan Mikrotik, apakah dia sudah terhubung ke internet atau belum. Dengan cara kita klik kanan di PC, lalu kita start konsol. Oke, bisa kita lihat di sini konsol sudah terbuka untuk ke virtual PC1. Untuk melihat perintah-perintah apa aja yang tersedia di PC1 melalui konsol ini, kita bisa ketik tanda tanya lalu ketik enter. Bisa dilihat di situ ada beberapa perintah yang tersedia. Silahkan dicoba-coba sendiri, dieksplor sendiri. Untuk kebutuhan video kali ini kita cuma perlu menu perintah show untuk menunjukkan status networking di virtual PC ini. Kita ketik show lalu ketik enter. Bisa kita lihat di sini PC1 IP-nya 00000, gateway-nya 0000, artinya belum ada IP yang terkonfigurasi untuk PC1. Kita bisa set IP address-nya manual, tapi saya mau menunjukkan cara untuk mengkonfigurasi DHCP server juga di Mikrotik, lalu mendapatkan IP otomatis di virtual PC1. Maka di video kali ini saya tidak buat IP manual untuk virtual PC-nya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke project GNS3 kita. Virtual PC connect ke router Mikrotik di Ether 2. Supaya virtual PC dapat IP address secara otomatis, kita harus setting Mikrotik Ether 2-nya itu sebagai DHCP server. Oke, kita klik kanan lalu kita mulai konsol untuk router Mikrotiknya. Bisa dilihat di sini konsol untuk router Mikrotik sudah terbuka. Username masih default yaitu admin, dengan password juga masih default yaitu kosong. Kita ketik enter aja. Sekarang kita sudah berada di konsol Mikrotik. Oke, kita cek dulu konfigurasinya si router Mikrotik, apakah
Ether 2 sudah memiliki address atau belum. Dengan cara IP, address, print, kita bisa lihat di sini Ether 1 sudah memiliki address dengan flag D yang artinya dinamik. Artinya dia dapat IP address tersebut dari sebuah DHCP server. Sekarang yang kita butuhkan adalah address untuk Ether 2. Untuk menambahkan address di Ether 2, kita ketik di sini add lalu enter. Kita akan diberi pertanyaan address yang mau digunakan di Ether 2 itu berapa. Saya ketik di sini sebagai contoh addressnya adalah 10.10.10.1/24. Arti /24 ini dijelaskan di video yang lain, silahkan dilihat. Sekarang saya ketik enter, interface-nya Ether 2. Oke, sudah selesai. Kita lihat konfigurasinya. Ya, Ether 2 sekarang memiliki address 10.10.10.1. Oke, tujuan kita tadi memberikan address di Ether 2 itu supaya Ether 2 connect ke PC 1 dan PC 1 mendapatkan IP otomatis dari router Mikrotik. Artinya Ether 2 tersebut harus berfungsi sebagai DHCP server. Untuk memfungsikan Ether 2 sebagai DHCP server, kita kembali ke menu IP, lalu masuk ke menu DHCP server. Kita ketik print apakah sudah ada DHCP server yang terkonfigurasi. Bisa kita lihat di sini belum ada DHCP server yang terkonfigurasi. Untuk menambahkan DHCP server, kita ketik setup, enter. Oke, di sini ada pertanyaan interface DHCP server itu yang mana. Kita ketik Ether 2. Lalu DHCP address space-nya secara otomatis itu 10.10.10.0/24 mengikuti address yang sudah kita setting untuk Ether 2. Kita ketik enter di sini. Gateway-nya DHCP untuk DHCP network-nya itu adalah address Ether 2 itu sendiri. Kita ketik enter lagi. Address to give out ini address range yang akan diberikan ke DHCP client atau klien yang connect ke port 2-nya Mikrotik yang berfungsi sebagai DHCP server. Secara default dia akan memberikan address range-nya itu yang free karena kita cuma pakai 10.10.10.1 untuk Ether 2. Maka titik 2 sampai titik 254 itu free. Secara otomatis dia akan menawarkan apakah mau menggunakan address range ini untuk diberikan kepada klien. Kita ketik enter, lalu kita diberikan pertanyaan apakah mau menggunakan DNS server yang didapat Mikrotik dari DHCP server. Secara otomatis dia digunakan di sini. Kalau teman-teman mau define DNS servernya manual, silahkan dirubah. Saya biarkan ini otomatis, saya ketik enter, list time 10 menit, saya ketik enter. Oke, konfigurasi DHCP server selesai. Kita lihat apakah DHCP server sudah terkonfigurasi dengan benar atau ada flag invalid di sana. Ternyata tidak. Oke, Ether 2 sudah berfungsi sebagai DHCP server. Oke, kalau Ether 2 sudah berfungsi sebagai DHCP server, berarti mestinya PC 1 sudah mendapatkan IP address dari router Mikrotik. Kita ketik lagi show, lalu enter. Kita bisa lihat di sini, ternyata PC 1 belum mendapatkan IP address. Ternyata virtual PC ini harus kita beri perintah untuk mendapatkan IP address secara otomatis dari DHCP server. Perintahnya itu adalah DHCP, lalu ketik enter. Kita bisa lihat di sini statusnya DORA, lalu dia dapat IP address secara otomatis. Apa itu DORA? Itu dijelaskan di video yang lain tentang DHCP address. Oke, sekarang virtual PC sudah mendapatkan IP address. Kita cek apakah virtual PC bisa melakukan ping ke router Mikrotik.
Oke, sekarang virtual PC sudah bisa melakukan ping ke router Mikrotik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan DNS servernya Google? Kita coba cek ping 8.8.8.8. Ternyata time out. Jadi virtual PC walaupun sudah connect ke router Mikrotik, dia tidak bisa melakukan koneksi ke internet. Bagaimana caranya supaya virtual PC bisa connect ke internet? Kita kembali lagi ke konsol Mikrotik. Di sini di Mikrotik ada fitur untuk melakukan network address translation. Itu ada di menu IP, maka kita kembali ke menu IP di sini. Di dalam sub menu firewall, lalu ada sub menu lagi NAT. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa Mikrotik menganggap fitur NAT itu sebagai salah satu fitur security, makanya dimasukkan ke sub menu firewall. Untuk menambahkan rule NAT di router Mikrotik, kita ketik perintah add dengan chain itu srcNAT atau source NAT, lalu actionnya kita masquerade di output interface ether 1. Apa artinya perintah-perintah ini? Silahkan lihat di video yang lain yang khusus membahas tentang router Mikrotik. Sekarang kita ketik enter setelah perintah-perintah ini, lalu ketik print untuk melihat apakah rule firewall NAT-nya sudah berfungsi. Oke, kalau kita lihat di sini rule firewall NAT-nya sudah berfungsi. Kita cek apakah dia benar-benar berfungsi. Kita kembali ke PC1, konsolnya PC1. Kita ulang lagi ping ke 8.8.8. Lalu saya ketik enter. Sekarang dia sudah dapat reply dari DNS servernya Google. Pertanyaan berikutnya, dia barusan itu ngeping ke IP addressnya DNS server Google. Bagaimana kalau dia ngeping ke www.google.com. Di sini dia harus resolve IP addressnya www.google.com. Dia harus kontak ke DNS server. Apakah ini juga berhasil? Kita cek. Ya, sekarang virtual PC sudah confirm bisa connect ke internet. Oke, sampai di sini video kali ini. Video berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat satu virtual mesin dengan operating system Windows 7, lalu menambahkan virtual mesin itu ke dalam project simulasi GNS3 kita. Di situ nanti kita bisa konfigurasi router Mikrotiknya via web interface-nya Mikrotik atau via tools yang disebut Winbox, itu tools khusus untuk konfigurasi router Mikrotik. Lebih nyaman karena dia graphical, nggak seperti video ini dan video-video sebelumnya di mana konfigurasi dilakukan melalui konsol, mungkin agak membingungkan buat yang belum terbiasa. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.